Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Kita akan mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita terus memperoleh kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan melalui firman-Nya, firman Tuhan itu hidup. Karena Tuhan itu hidup, dan setiap orang yang membaca firman Tuhan itu juga akan diberikan kehidupan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6a. Tapi kita mau baca ini sampai ayat yang ke-6 secara keseluruhan. Dikatakan demikian: hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, masihkah kita berdoa? Dan teruskah kita berdoa? Dan kalau kita terus berdoa, bagaimana dengan jawaban doa-doa kita? Apakah kita mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita harapkan? Sekalipun saya tahu bahwa doa itu tidak bergantung kepada kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi semuanya doa itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan dimuliakan dalam setiap doa-doa kita, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Tetapi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kita selalu mendapatkan jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita? Atau sebaliknya, malah kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita minta daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang perlu kita evaluasi. Kalau kita merasa bahwa kita sering sekali tidak mendapatkan atau tidak diberikan jawaban oleh Tuhan atas permintaan-permintaan kita di dalam doa, itu karena apa? Ada banyak sekali orang berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa untuk kesembuhan. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan kepadaku atas penyakit-penyakitku ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tetapi setelah kita selesai berdoa, kita selalu diragukan atau muncul keraguan-raguan di dalam benak kita. Benarkah kita akan disembuhkan oleh Tuhan? Masihkah aku bisa disembuhkan? Maukah Tuhan memulihkan, menyembuhkan penyakitku? Maukah Tuhan mendengarkan doa-doaku? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita berdoa, jangan berdoa hanya karena sekedar berdoa. Tapi marilah kita berdoa karena semata-mata kita betul-betul sungguh-sungguh sudah merasakan atau meyakini apa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa Tuhan akan menjawab seluruh doa-doa kita. Saudara-saudara, kenapa kita tidak mendapatkan atau sering sekali tidak mendapatkan jawaban atas doa-doa kita sehingga kita kecewa?
Karena kita tidak percaya atau tidak mengimani apa yang kita doakan. Ini yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Doa akan menjadi sekedar kata-kata yang kita ungkapkan tidak memiliki makna, tidak berarti apa-apa kalau kita ungkapkan itu hanya sekedar dari mulut tanpa sesuatu keyakinan di dalam hati kita bahwa Yesus Tuhan kita akan menjawab doa kita. Satu kali ada 2 orang buta. Yang ketika Yesus lewat, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Terus Yesus mendapatkan mereka. Saudara-saudara, tahukah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka? Mereka ini buta sudah sejak lama, mungkin sudah sejak lahir. Lantas Yesus berkata, dia bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Itu pertanyaannya. Saudara-saudara, kita acap kali selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, percayakah kita bahwa Tuhan dapat melakukannya? Ini yang harus jelas dulu dalam hidup kita, dalam doa kita. Supaya doa-doa yang kita ungkapkan itu seperti yang saya katakan, bukan hanya sekedar kata-kata yang tersusun dengan rapi, tapi tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Makanya banyak orang gagal untuk mendapatkan jawaban dari doa-doanya. Yesus tadi katakan kepada kedua orang buta, "Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya?" Apa kata mereka? "Ya Tuhan, kami percaya." Mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias Tuhan. Mereka belum pernah bertemu dengan Tuhan, tapi mereka mendengar bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, hanya sekedar mendengar. Tapi mereka meyakini itu. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, ini yang menarik, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Bapak, Ibu, saudara-saudara, doa-doa kita itu akan terjadi sesuai dengan iman kita. Doa itu tidak akan terjadi kalau kita sendiri tidak mengimani. Mungkin sama seperti yang saya katakan tadi, kita berdoa untuk kesembuhan kita atau kesembuhan orang lain yang berpenyakit parah, TBC, sakit jantung, kolesterol, sakit gula, atau kencing manis, gagal ginjal dan sebagainya, atau sakit empedu. Kita sering berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh meyakini, mengimani, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang kita minta, maka kita akan mendapatkan dari setiap apa yang kita doakan. Itu makanya Rasul Yakobus pada hari ini mengingatkan kita, saudara-saudara, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang.
Jadi kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman. Kalau kita berdoa dengan iman, maka tidak akan pernah sia-sialah apa yang kita doakan. Apa itu iman? Kalau Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Melalui iman itu dasarnya kita mengharapkan. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, mampu. Dan Dia mau memberikan itu kepada kita. Sekalipun belum kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, yang tidak kita lihat. Itu. Jadi makanya berdasarkan iman, mintalah. Jadi supaya kita boleh mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan, harus kita percaya dulu. Percaya dulu, baru kita akan mendapatkan. Itu yang dikatakan tadi juga. Yesus katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau kita imani, kita akan sembuh. Sekalipun dokter mengatakan bahwa tidak akan mungkin sembuh, Tuhan yang menentukan hidup kita. Itu yang dikatakan saudara-saudara dari Markus itu yang saya katakan semalam. Markus 11 ayat 24 itu. Dikatakan sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bahwa kamu telah menerimanya. Percaya dulu bahwa kamu telah menerimanya. Padahal kita belum menerimanya. Tapi percaya dulu bahwa kita telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi percaya dulu. Jadi berdoa jangan kata-kata dulu. Percaya dulu. Ada banyak orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat karena apa? Karena dokter sudah memvonis dia tidak akan lama lagi hidup. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, dokter boleh mendiagnosa, mengatakan seperti itu. Tapi hidup kita tidak ditentukan oleh dokter. Hanya Tuhan. Ingat, orang mati pun bisa Dia hidupkan. Orang mati pun. Orang yang sudah lama mati dan tengkoraknya berserakan bisa disatukan oleh Tuhan dan hidup kembali. Itulah kuasa Tuhan. Makanya imani dulu. Percaya dulu. Engkau telah mendapatkan, maka itu akan diberikan kepadamu. Percaya dulu, percaya saja. Semoga firman Tuhan ini boleh semakin meneguhkan kita untuk terus berdoa. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita bila kita percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur sekali kalau kami sekali lagi diingatkan untuk tidak akan bimbang. Karena orang-orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari. Mereka tidak memiliki arah yang tertentu. Orang yang percaya harus punya arah dan punya keyakinan bahwa Yesus akan memberikan yang terbaik. Yesus akan menjawab setiap doa-doanya. Kalau ketika kami mengimani. Dasarnya adalah iman kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah percaya. Percaya dulu dalam setiap doa-doamu, maka engkau akan mendapat. Jangan ragu-ragu lagi dan jangan bimbang. Ya, sebab orang yang bimbang jangan berharap dia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti. Hati-hati ketika kita berhenti,
mendengarkan firman Tuhan, maka kita berhenti juga memperoleh kuasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.